warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik anak-anak ustaz sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari akidah akhlak tentang sifat aniaya. Mari kita simak penjelasan berikut. A. Pengertian zalim atau aniaya. Zalim atau aniaya adalah perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Sedangkan dalam KBBI, zalim atau aniaya diartikan sebagai perbuatan bengis. Contohnya, penyiksaan dan penindasan. Dalam keseharian kehidupan, kita sering menjumpai orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Celakanya, tindakan menganiaya diri sendiri ini menulari lingkungan, menimbulkan aura negatif, dan melemahkan semangat hidup. Imam Ar-Razi memberikan pengertian zalim sebagai berikut. A. Orang-orang yang lebih banyak berbuat kesalahan. B. Sesuatu yang kulitnya lebih bagus daripada isinya. C. Orang yang bertauhid dengan lidah tetapi berbeda dengan perilakunya. D. Orang-orang yang berbuat dosa besar. E. Orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak mau mempelajari isinya. Perbuatan zalim termasuk perbuatan merusak yang berpotensi menghancurkan moral, ketidakadilan, sehingga menimbulkan permusuhan yang pada akhirnya terjadi perkelahian atau perperangan. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk berperilaku zalim tersebut. Sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Artinya, dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Surat Hud ayat 113. Bentuk dan contoh perilaku aniaya. Yang pertama, kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik. Syirik atau menyekutukan Allah merupakan perbuatan zalim dan sangat berdosa, karena mencampur adukan iman kepada Allah dengan mengimani atau meyakini ada kekuatan atau kekuasaan selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh kezaliman terhadap Allah yaitu meyakini gunung atau lautan yang dianggap mempunyai kekuatan dan dapat melindungi manusia. Kemudian gunung atau lautan tersebut disembah. Yang kedua, kezaliman terhadap diri sendiri. Yang pertama yaitu main judi, minum minuman keras atau khamar, maling atau merampok, merampas hak orang lain, tidak melaksanakan salat, kikir, tidak memberi nafkah keluarga, malas bekerja,
suka bergadang menuntut ilmu sesat. Yang ketiga, kezaliman terhadap sesama manusia. Orang yang melakukan kezaliman pada umumnya sadis, juga mengakibatkan orang lain menjadi tertekan, tertindas, bahkan stres lalu meninggal. Pada hakikatnya, orang zalim itu berwujudan iblis atau setan yang ingin menimbulkan perselisihan, permusuhan, dan pengerusakan. Contoh kezaliman terhadap sesama manusia: pertama, menfitnah orang lain, berbuat curang ketika berjual beli, merusak alam, khamar seperti sabu-sabu, heroin, dan lain-lain. C. Menghindari diri dari perilaku aniaya, yaitu dengan senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memurnikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, membiasakan bersikap adil dalam memutuskan suatu perkara, tidak menuruti hawa nafsu, membiasakan menjaga amanah, membiasakan membagi kasih sayang, selalu berbuat baik kepada makhluk ciptaan Allah lainnya, khususnya manusia, agar diberikan ilmu dan hikmah atau petunjuk, membaca, memahami, dan melaksanakan Al-Quran, serta selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah zalim atau aniaya adalah perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Macam-macam zalim antara lain kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri sendiri, dan orang lain. Akibat negatif perilaku aniaya antara lain mengakibatkan timbulnya sifat-sifat tercela seperti sombong, arogan, dan sewenang-wenang, dan mendapatkan hukuman yang setimbal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara cara menghindari perilaku aniaya adalah senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan, memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membiasakan bersikap adil dalam memutuskan suatu perkara, dan membiasakan membagi kasih sayang terhadap sesama manusia. Itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga antum dapat memahami. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.